biar kau limpah. Ku perlu Kau Tuhan, lebih dari semua yang telah ku dapatkan. Banyak yang telah ku terima. Haleluya. Banyak telah ku terima, tetap ku dahaga merindukan Engkau lebih dari semua Tuhan. Ayat kedua, biarlah kau melimpah. Biarlah kau melimpah di dalam hidupku yang membutuhkan. Banyak yang ku terima, masih ku merasa. Banyak yang ku terima, masih ku merasa. Hampa dan haus, biar kau limpah di dalamku. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Pada ayat kedua, saya serahkan pada Pak Gembala. Haleluya Tuhan. Lebih dari semua yang tak ku dapatkan, banyak telah ku terima. Banyak telah ku terima, tetap ku dahaga merindukan Engkau lebih dari semua Tuhan. Ayat kedua, biarlah kau limpah. Biarlah kau di dalam hidupku yang membutuhkan. Banyak yang terima, masih ku merasa hampa dan haus, biar kau limpah di dalamku. Haleluya. Apa yang kami lakukan saat-saat ini lewat doa puasa Tuhan, supaya sungguh-sungguh Engkau melimpah dalam kehidupan kami. Firman-Mu, Roh-Mu dan kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, supaya kami bertahan menghadapi kelaparan dan kehausan yang akan melanda dunia ini Tuhan. Dan kami bertahan supaya lewat kelimpahan pribadi-Mu dalam hati kami, kelimpahan firman, Roh Kudus dan kasih, bisa menghasilkan buah-buah bibir yang berkenan kepadamu. Baik perkataan-perkataan yang benar dan baik, perkataan kesaksian dan bahkan doa penyembahan di hadapan-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Bukan sarang penyamun yang banyak bicara dusta, banyak bicara fitnah dan lain-lain. Tuhan tolong kami semuanya. Terima kasih. Season 1 Engkau sudah menolong, season 2 Engkau lebih menolong lagi. Engkau urapi kami semua, baik pemimpin pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Engkau urapi di dalam negeri, luar negeri, untuk mampu
memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami, sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengadakan mujizat di tengah-tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Kami juga tidak lupa menyapa kepada saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah ini dari siaran langsung video internet. Biarlah kasih Tuhan juga dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita mengangkat lagu pujian kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari nyanyian tambahan nomor 58. Tak mengapa kabut tebal. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan setiap hari. Kesukaran yang selalu membayang, kesukaran yang selalu membayangi masa depan. Seolah tak indah lagi. Kur. Haleluya. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani, karena Kristus jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, tak mengapa kabut tebal. Haleluya. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan setiap hari. Kesukaran yang selalu membayang, kesukaran yang selalu membayangi masa depan. Seolah tak indah lagi. Kur, tapi ku yakin ku tak sendiri. Haleluya. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani, karena Kristus jiwaku diselamatkan. Kur dengan sungguh-sungguh. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani, karena Kristus jiwaku diselamatkan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semakin yakin bahwa di tengah-tengah kita merendahkan diri. Saat-saat merendahkan diri, saat berpuasa di hadapan Tuhan, biarlah Dia yang menjawab semua pergumulan kita. Kita lanjut pujian kita. Nyanyian rohani nomor 14. Ku pergi. Haleluya. Haleluya. Dunia laluslah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya, sangat hebat rasanya bila antikris raja. Tapi syukur pada Yesus ku pergi. Ku pergi. Ku pergi
pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saling naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Ayat kedua, bumi akan bergempa, air laut bergelora, dan semua nanti berubah. Orang yang tak percaya dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saling naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Ayat ketiga. Dengan sekejap mata sangkakala bunyilah, yang mati dalam Yesus pun bangkitlah. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap, bertemu Tuhanku di alam. Kita semua bangkit berdiri. Ku pergi, haleluya. Ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saling naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Haleluya. Ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saling naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Puji nama Tuhan. Saya silakan kembali duduk. Biarlah ketika sebelum Antikris berkuasa, kita akan terangkat ke surga bertemu Tuhan di awan-awan. Kita masuk ke perjamuan kawin anak domba. Kita kembali naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 43. Satu hal telah ku minta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati, haleluya, dan menikmati pahitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Ayat pertama. Kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati, haleluya, dan menikmati pahitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati fitur, haleluya, dan menikmati pahitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati
mati firman-Nya. Haleluya. Di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan, kita merasakan semuanya. Kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan firman Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Psalm nomor 141. Berfirmanlah ya Yesus. Haleluya. Kita persiapkan hati kita, bejana hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah ya Yesus, ku mau mendengarkan. Berfirmanlah ya Yesus. Berfirmanlah ya Yesus, hilangkan takutku. Berfirmanlah. Haleluya. Berfirmanlah ya, berfirmanlah. Inilah doaku, kehendak-Mu ku mengerti. Berfirmanlah ya Yesus. Biarlah saat ini, setelah kita memuji Tuhan, biarlah Dia mengisi kita dengan firman-Nya. Kami undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Ayat kedua. Berfirmanlah ya Yesus. Haleluya. Berfirmanlah ya Yesus, sucikan hatiku. Berfirmanlah ya Yesus. Berfirmanlah ya Yesus, menangkan hidupku. Berfirmanlah. Haleluya. Berfirmanlah ya, berfirmanlah. Inilah doaku, kehendak-Mu ku mengerti. Berfirmanlah ya Yesus. Ayat ketiga, berfirmanlah Yesus. Pada kurnia kami serahkan kepada Bapak Gembala. Berfirmanlah ya Yesus, ku serahkan hidupku. Berfirmanlah ya Yesus, ku milikku. Dengan mengangkat tangan, berfirmanlah. Haleluya. Berfirman. Doaku, kehendak-Mu ku mengerti. Berfirmanlah ya Yesus. Haleluya. Demikian kerinduan kami pada season kedua. Berfirmanlah Tuhan. Sebab tanpa firman-Mu kami tidak punya arah yang jelas di padang gurun dunia ini. Kami akan tersesat Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak punya kekuatan untuk berjalan di padang gurun dunia ini Tuhan. Kami akan lemah, kami akan jatuh Tuhan dalam dosa-dosa, jatuh dalam ketidaksetiaan, akan tinggalkan Engkau sampai binasa di padang gurun Tuhan.
Tanpa firman-Mu kami tidak punya terang berjalan dalam kegelapan padang gurun ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami sangat membutuhkan firman-Mu di padang gurun dunia ini. Supaya sungguh-sungguh firman-Mu menjadi terang, menjadi kekuatan, menjadi arah bagi kami. Untuk membawa hidup kami ke Yerusalem yang baru. Oh membawa hidup kami dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Bukakan firman-Mu dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua baik yang ada di sini. Yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD. Dimanapun berada Tuhan. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan saat ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengadakan mujizat rohani, keubahan hidup, mujizat jasmani di tengah kami, membahagiakan kami semua. Terima kasih, beri roh penyembahan, beri kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintang. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita masih mempelajari kitab Keluaran pasal 17 dan 18. Ini terkena pada pelita emas. Ya. Ini bicara tentang Roh Kudus. Pelita emas bicara tentang Roh Kudus. Kita sudah mendengar tadi Keluaran 17, 8 sampai 16. Sekarang kita lanjut kepada Keluaran pasal 18. Keluaran pasal 18. Jadi Keluaran 17 dan 18 menunjuk alat pelita emas. Pelita emas itu artinya Roh Kudus sekarang. Artinya Roh Kudus. Kita membaca dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ini, ya, Yesus harus pergi, mati, bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Yesus pergi sama dengan mati, bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita semuanya. Puji Tuhan. Nah, kegunaan Roh Kudus di sini di ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kegunaan Roh Kudus yang pertama menunjuk dosa. Menunjuk dosa, menginsafkan dunia akan dosa, menunjuk tentang dosa. Itu Keluaran 17 ayat 1 sampai 16 sudah kita pelajari. Ya, jadi kegunaan Roh Kudus menunjuk dosa. Menunjuk dosa itu ditunjukkan Keluaran 17 ayat 1 sampai 16. Ya. Kemudian menunjuk kebenaran. Kebenaran. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran. Jadi kalau ada Roh Kudus tidak sulit kita tahu itu dosa. Ya, kalau ada Roh Kudus di dalam kita, perhatikan lempinet. Kalau ada Roh Kudus menunjuk dosa, menginsafkan kita akan dosa.
Jadi kita akan segera minta ampun, selesaikan. Nah, kalau ada Roh Kudus. Kalau daging mempertahankan dosa. Malah menyalahkan orang lain nanti. Salahkan Musa. Mau melempar batu di masa Meriba. Mau melempar batu sama Musa. Salahkan Tuhan. Enak-enak di Mesir dibawa ke sini. Nah, ini daging. Mengerti? Jadi kalau lempinel cuma salah-salahkan orang, salahkan, nggak mau ngaku dosa, ya itu tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus. Di asrama sekarang ini latihan. Latihan fellowship hamba Tuhan ini di asrama. Baru 20 orang. Nah, latihan fellowship hamba Tuhan. Ada Roh Kudus enggak? Kalau ada Roh Kudus, enggak sulit. Enggak ada pertengkaran, enggak ada. Suami istri, kalau sama-sama ada Roh Kudus, enggak akan bertengkar. Soalnya disadarkan dia. Istri salah, disadarkan ngaku. Suami salah, disadarkan beres. Gembala dan sidang jemaat, kalau sama-sama ada Roh Kudus, enggak ada pertengkaran. Enggak ada. Musa dengan Israel, kalau sama-sama ada Roh Kudus, enggak ada pertengkaran. Sayangnya Israel daging. Sudah salah, nyalakan Musa. Nah, bertengkarlah. Terjadilah perpecahan-perpecahan. Kalau ada Roh Kudus, enggak mungkin. Siapa yang salah tahu dia. Tahu, dak-dikduk. Apalagi kalau sudah jadi gembala nanti sudah. Salah sedikit, dak-dikduk kita ini. Di belakang kita berapa domba-domba. Tidak main-main. Tidak main-main jadi gembala. Ya, semoga kita. Yang kedua, menunjuk kebenaran. Menunjuk kebenaran. Keluaran 18 ayat 1 sampai 12 itu kebenaran. Jadi gampang sekali kalau ada Roh Kudus. Tahu, oh saya yang salah ini. Ini yang benar tahu. Tidak akan mati-matian mempertahankan yang tidak benar. Tidak mungkin. Itu tidak ada Roh Kudus. Mengerti, Lembenan? Mengerti? Nanti kalau terjun, ada pengajaran benar, ada tidak benar. Kalau saudara ada Roh Kudus, tidak sulit. Tidak sulit membedakan yang benar. Ini benar tahu. Tidak usah nanya-nanya, Om kalau melayani begini, Om wanita melayani, boleh ya Om ini. Tidak usah nanya kalau ada Roh Kudus, tahu yang benar dan tidak. Amin. Ada yang benar. Tahu yang benar dan tidak. Terlalu banyak ini begini ini. Itu daging banyak pertimbangan. Kalau daging tuh sebenarnya dia tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Supaya mendapat jawaban yang sesuai dengan dia. Kalau melayani gini Om boleh. Loh kalau begini Om. Sudah dijawab tidak boleh. Loh kalau tidak ada laki-laki. Kalau begini. Kalau sampai supaya dijawab boleh. Karena maunya daging boleh. Mengerti? Nah itu Roh Kudus ya. Itu tanpa Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus menunjuk kebenaran. Menunjuk dosa, wah saya yang salah. Menunjuk kebenaran, ini yang benar. Ini yang benar. Kalau sudah tahu yang benar, dukung. Kalau soal pengajaran, tahu yang benar, dukung. Jangan tidak dukung, kering. Ya, kering kalau tidak dukung. Kering. Tidak bisa tidak, kering. Tapi kalau kita berfilosof dengan yang benar, istilah bahasa Jawa itu kecipratan kita. Kecipratan kita. Jadi kita mendapat berkat. Orang itu dipakai Tuhan lebih dari kita. Lebih dari kita. Kita berfilosof, dia benar. Dapat berkat. Saya mengalami. Dulu dengan guru saya, Bapak Pendeta Pongdong Lembah, saya filosof. Hampir tiap Jumat saya datang. Setiap ada kebaktian persekutuan saya datang. Loh, berkat besar. Penggembalaan diberkati. Dulu tidak 3 macam ibadah, masih sedikit yang 3 macam ibadah. Akhirnya terus lumayan meningkat. Jumlah jiwa meningkat. Nah begitu. Kenapa kalau ada yang benar kok kita mau anti? Kering. Malah merosot kita. Kering. Ya? Mengerti? Lempinal? Mengerti? Nah, itu. Tante. Sungguh-sungguh. Kemudian menunjuk penghakiman. Menunjuk penghakiman. Ketiga, menunjuk penghakiman Roh Kudus. Itu di dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Pengangkatan hakim-hakim. Keluaran 18 13 sampai 27. Nah, itulah satu kegunaan Roh Kudus. Aduh, enak sekali. Minta Roh Kudus. Ya, hari-hari ini masih suasana kenaikan Yesus, pencurahan Roh, mintalah Roh Kudus. Enak sekali kalau ada Roh Kudus, enggak usah nanya sini sana. Tahu kalau berdosa ya tahu. Enggak usah ditutup-tutupi, tahu kita berdosa. Langsung kita mengaku. Tahu yang benar mana itu tahu. Kita dukung, kita pertahankan yang benar. Kita dukung yang benar.
Kalau dalam hidup kita pertahankan yang benar. Mau diapakan pun pertahankan. Nanti diusir dari gereja mungkin bisa. Murid saya satu diusir. Sudah dibangunkan gereja 100 juta. Dia senang-senang sebentar lagi diusir. Karena yang bangun datang perempuan. Ayo saya sekarang khotbah. Oh enggak bisa bu. Langsung di out. Ya enggak apa-apa. Dia telepon saya. Bagaimana om? Saya bertahan di sini atau di out? Di out. Di out. Enggak apa-apa. Kalau memang di out karena pengajaran yang benar, biar aja nanti Tuhan yang ganti. Amin? Amin? Nah, pertahankan. Kalau ada orang dipakai Tuhan benar, dukung. Nanti saudara tertarik ke atas. Dia sudah di atas kita akan ditarik ke atas. Gampang. Amin? Amin? Nah, gampang. Kalau tidak mendukung, kering. Kering. Nah, semoga kita bisa mengerti. Sungguh-sungguh lah hari-hari ini. Ya. Sungguh-sungguh. Kemudian menunjuk penghakiman. Keluaran 18, 13 sampai 27. Pengangkatan hakim-hakim. Ya, baik. Puji Tuhan. Season 2 ini kita belajar Keluaran 18 ayat 1 sampai 12 tentang kebenaran. Keluaran 18 ayat 1 sampai ayat 12 tentang kebenaran. Tentang kebenaran. Kita baca Keluaran 18 ayat 1 sampai 12. Keluaran 18 ayat 1 mulai. Mari. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa. Segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya. Yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Nah ini kebenaran. Kebenaran. Saya tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Mazmur 119, 160. Apa itu kebenaran itu? Pilatus hakim. Bangsa kafir. Dia hakim. Tapi tidak ngerti kebenaran. Apa itu kebenaran? Dia tanya. Apa itu kebenaran? Nah, itulah bangsa kafir gitu. Seringkali tidak ngerti kebenaran. Makanya Roh Kudus menolong kita untuk menunjukkan kebenaran. Amin. Kebenaran. Manusia daging, apalagi bangsa kafir, manusia daging. Tidak ngerti kebenaran. Tapi kalau Roh Kudus tahu yang benar itu mana tahu. Kalau tidak tahu pura-pura. Atau bukan Roh Kudus, roh daging. Tidak tahu yang benar. Seperti orang Niniwe. Tidak bisa membedakan tangan kanan dan kiri. Sama aja. Ayo salaman. Sama aja. Kamu tidak benar itu. Sama aja. Pakai kiri sama aja. Nah itu tidak ada Roh Kudus. Dosanya sudah sampai di langit. Tinggal dihukum orang semacam itu. Hati-hati. Kalau saudara tidak mau tahu kebenaran, apa kebenaran itu di Lempinel ini di asrama, tidak mau kebenaran terus, yang salah terus bertahan, cuma menghakimi teman-teman, menghakimi gurunya, cuma itu terus. Wah gawat itu, gawat kering kerontang betul, gawat betul. Itu ya, ayo kita tahu kebenaran. Apa itu? Mazmur 119 ayat 160. Mazmur 119, 160. Mazmur 119, 160. 119 ayat yang ke 160. Mazmur 119 ayat yang ke 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Lebih bagus komputer terjemahan lama. Coba. Komputer terjemahan lama. 119 ayat 160. Maka jumlah segala firman-Mu itulah kebenaran. Sudah firman ini dari Kejadian sampai Wahyu ya kebenaran jumlah. Amin. Nah, kalau punya Roh Kudus tidak usah ditambah dikurang. Jangan mencuri, tidak ada ditambah. Ya kalau kepepet bagaimana ya. Daripada mati ya, tidak nyuri nasi. Daripada dia mati gimana, tidak dipakai Tuhan nanti. Ya lebih baik mencuri dulu, bertobat loh kok enak.
Sudah tahu dosa sengaja bahaya. Jumlah kebenaran, jumlah firman itu kebenaran. Ya, jadi jumlah dari firman Allah sama dengan kebenaran. Jangan ragu, pegang Alkitab ini. Jangan ditambah, jangan dikurang. Sudah jumlah dari firman Allah sama dengan kebenaran. Di luar firman Allah tidak benar. Biar 1000 orang yang mengatakan tidak benar. Di luar firman Allah, alasan apapun tidak benar. Ingat baik-baik. Kemudian Wahyu 19 ayat 9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Terjemahan lama juga di komputer. Wahyu 19 ayat 9. Lalu katanya, suratkanlah demikian, berbahagialah segala orang yang dijemput kepada perjamuan kawin anak domba. Maka katanya, kepadaku inilah yang sebenar-benar perkataan Allah. Sebenar-benar perkataan Allah. Kalau dalam bahasa yang lain lagi, jumlah dari kebenaran. Jadi jumlah dari firman Allah sama dengan kebenaran. Kalau kebenaran dijumlah, jumlah dari kebenaran sama dengan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi ke arah situ. Kalau tidak tahu kebenaran, tidak bisa menyambut kedatangan Yesus. Tidak bisa. Jadi jumlah dari firman Allah sama dengan kebenaran. Jumlah dari kebenaran ditambah kebenaran semua sampai mencapai berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya, ke perjamuan sama dengan masuk pesta nikah anak domba. Masuk pesta nikah anak domba. Pertemuan di udara. Di awan-awan yang permai antara Kristus dengan sidang jemaat. Syaratnya apa? Supaya kita bisa masuk perjamuan kawin anak domba, syaratnya pertama kita harus memperbaiki nikah yang jasmani sampai menjadi nikah yang benar, nikah yang suci. Kita harus mempertahankan atau memperbaiki nikah jasmani, ya, yaitu nikah yang benar dan suci. Harus. Kalau sudah benar suci pertahankan, kalau salah perbaiki. Kalau mau masuk ke sana harus benar. Ya, syarat untuk masuk perjamuan kawin anak domba kita harus mempertahankan atau memperbaiki nikah yang jasmani supaya benar dan suci. Supaya benar dan suci. Nah, syarat kedua, kita harus masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Kita harus masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita. Nah, kalau sudah masuk situ nanti sempurna mempelai wanita bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Yuk, kalau manusia daging bangsa kafir tidak tahu kebenaran, tidak tahu. Pilatus hakim tidak tahu. Tapi kalau ada Roh Kudus tidak usah diajari, sudah tahu mana yang benar. Cuma mau atau tidak. Nah, kalau tidak tahu yang benar, tidak ada Roh Kudus, daging. Ya, jadi jumlah dari firman Allah kebenaran. Jumlah dari kebenaran masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Syaratnya perbaiki nikah, pertahankan dan perbaiki nikah jasmani, yaitu nikah yang benar dan suci. Yang kedua, kita harus masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Mulai pembangunan tubuh Kristus mulai dalam nikah. Mulai dalam nikah harus ada kesatuan. Pembangunan tubuh Kristus mulai dalam nikah. Kemudian dalam penggembalaan. Kemudian baru narik yang lain antar penggembalaan. Sampai tubuh yang sempurna. Nah itulah. Jadi sekali lagi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mulai dari nikah. Nikah yang benar, suci. Penggembalaan yang benar dan baik. Antar penggembalaan, fellowship yang benar. Sampai tubuh yang sempurna. Tubuh yang sempurna. Loh kenapa sih Om selalu kasih benar kok sombong amat? Enggak. Sebab Alkitab bilang ada nikah yang enggak benar. Ada penggembalaan yang enggak benar. Ada fellowship yang enggak benar. Makanya kasih benar. Jangan asal. Kalau cuma kita pembangunan tubuh Kristus dalam nikah. Wah sembarang. Nikah yang bagaimana? Pembangunan tubuh Kristus yang benar.
Penggembalaan yang benar. Ada yang sembarang, gembalanya aja tidak kasih makan jemaat. Saudara, ada yang salah penggembala. Sampai fellowship yang benar. Ada fellowship yang tidak benar. Cuma mempertontonkan uang, mempertontonkan pertunjukan. Itu bukan firman. Tidak benar. Saudara, semoga kita mengerti. Ayo masuk pembangunan tubuh Kristus. Saudara, Yitro bangsa kafir. Yitro mertua Musa sama dengan bangsa kafir. Yitro mertua Musa sama dengan bangsa kafir. Musa sama dengan bangsa Israel. Nah, ketemu Yitro datang ke Musa. Ya tidak peduli mertua datang kepada mantu. Orang tua datang pada anak. Kalau yang dipakai anaknya. Kalau yang dipakai orang tua, anak datang kepada orang tua fellowship. Amin. Amin. Nah, datang harus. Datang. Tidak peduli gengsi dan tidak gengsi, tidak peduli. Kalau benar itu, Musa lagi dipakai Tuhan, benar, datang mertuanya. Itu. Saja, datang. Kalau orang tua kita yang dipakai, datang kita. Betapa sombongnya. Orang tua dipakai, kita tidak datang. Wah, sombong sekali. Dipakai dengan benar. Saja. Ayo, ini. Jadi Yitro itu bangsa kafir, mertua Musa, Musa bangsa Israel. Nah, pertemuan Yitro dan Musa menubuatkan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Lewat korban Kristus. Jadi kafir dan Israel bisa jadi satu karena korban Kristus. Mari, Efesus 2 ayat 11 mulai. Efesus 2 ayat 11 mulai. Efesus 2, 11 sampai 16. Ya, kita baca tidak semua. Efesus 2 ayat 11 sampai 16. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi secara daging, menurut daging itulah bangsa kafir, yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia dan seterusnya. Bahwa waktu itu tanpa Kristus dan seterusnya. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh bangsa kafir sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Jadi Israel dan kafir, Yitro ketemu Musa. Itu melambangkan, menubuatkan Israel dan kafir masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. So, ya, lewat korban Kristus. Korban Kristus. So, ya, ini korban Kristus ini yang sanggup merobohkan tembok pemisah. Tembok pemisah. Sama dengan perseteruan. Karena kebenaran diri sendiri. Ya, kenapa berseteru? Ada kebenaran diri sendiri. Apa kebenaran diri sendiri? Yo, kebenaran di luar firman Tuhan, di luar Alkitab. Jadi kalau orang tua pegang Alkitab, anak tidak pegang Alkitab, ditambah dikurangi, ya berseteru. Tidak bisa jadi satu. So, ya? Kalau gembala pegang Alkitab, jemaat tidak pegang Alkitab, oh bisa gini, boleh gini. Ya berseteru. Yang berseteru itu yang kebenaran sendiri. Kalau yang pegang Alkitab tidak berseteru. Yang berseteru yang di luar Alkitab. Mengerti Sob ya? Jadi jangan kaget nanti menjadi gembala. Lempidal, kok dimusuhi jemaat saya benar. Malah saya mengajarkan yang benar dimusuhi. Lah itulah karena kebenaran sendiri. Kebenaran di luar Alkitab. Di luar Alkitab. Mengerti ya? Mengerti ya? Nah, kaum muda bisa berseteru dengan saya gembala. Nah, soal jodoh, karena saudara di luar Alkitab saya tidak mau. Harus di dalam Alkitab.
Dia bilang, wah dasar gembala ikut campur. Ini. Kalau orang tua kalian menyerahkan pada saya ikut campur. Kalau tidak, tidak. Saya tidak bermaksud apa-apa, ya silakan. Tapi kalau orang tua tanya, saya akan maju. Yang benar aja. Nah, itu, biar saya yang dimusuh akhirnya. Akhirnya saya yang dimusuh. Nah itu, nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Karena itu tanggung jawab saya sebagai. Tapi kalau tidak nanya, tahu-tahu sudah, om mau menikah, ya ayo saya tinggal periksa aja, kamu sudah jatuh tidak? Enggak, ini ayo saya tumpangi tangan, beres. Tapi kalau om saya kok keberatan ini om ini, loh saya maju, saya tanggung jawab. Saya tanggung jawab sesuai firman, oh tidak boleh ini, sesuai firman tidak boleh. Saya tanggung jawab. Mengerti? Kaum muda ya, mengerti ya? Itulah yang membuat berseteru karena kebenaran sendiri. Satu firman, satu bukan firman. Mau di mana aja. Yesus pun dimusuh sama Yudas. Karena Yesus firman, Yudas bukan. Suara dari imam-imam kepala. Suara asing. Jadi musuh. Yesus tidak memusuhi Yudas. Yudas yang memusuhi. Mengerti? Mengerti? Yang benar tidak mungkin memusuhi yang tidak benar. Bodoh. Kita dalam kebenaran kok mau musuh-musuh. Bodoh. Yang tidak benar memusuhi yang benar. Pasti. Nah, kebenaran diri sendiri adalah menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Menyalahkan Tuhan. Dia yang berdosa, dia yang salahkan orang. Sampai salahkan Tuhan, salahkan pengajaran yang benar. Itu kebenaran diri. Ini yang membuat perseteruan. Tidak ada perpecahan di dalam tubuh Kristus. Ayo, siang ini masih ada kesempatan. Entah yang terakhir, entah bagaimana. Kesempatan. Lihat korban Kristus. Lihat korban Kristus. Kalau kita berdosa, dia saja yang tidak berdosa mengaku. Mengakui dosa-dosa kita. Apalagi kita yang berdosa. Ayolah akuilah. Ngaku aja. Saya salah. Ini saya salah. Saya salah. Ampunilah, saya tidak berbuat lagi. Beres. Terjadi perdamaian. Yang dulunya mengotot di luar Alkitab. Alkitab bilang tidak boleh, dia bilang boleh karena ini, karena kembalilah. Iya memang tidak boleh. Sudah selesai. Selesai. Terjadi perdamaian. Terjadi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Terjadi. Antara suami istri, anak orang tua, kakak adik, mertua mantu. Semua. Gembala jemaat, jemaat gembala, gembala tua-tua, tua-tua gembala. Semua terjadi perdamaian. Kalau ada Roh Kudus sekali lagi. Kalau ada Roh Kudus yang menunjuk kita tentang kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri. Selesai. Semuanya selesai. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Ayo kembali kepada korban Kristus. Dia yang tidak salah, rela dijadikan salah untuk memperdamaikan Israel dan kamu. Apalagi kita yang salah, yang aku. Yang salah. Ya, semoga kita. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Mau mertua datang pada mantu silakan. Mau gembala datang pada jemaat silakan. Kalau memang salah. Apalagi jemaat datang ke gembala, saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Gampang sekali. Gampang sekali. Pengerja mau datang pada saya datang ke pengerja. Ya, saya harus datang kalau saya salah. Semoga kita mengerti. Yuk robohkan tembok pemisah siang hari ini. Siang hari ini. Kita masuk, sudah dekat kedatangan Tuhan. Mau apa kita mau mempertahankan kebenaran sendiri makin hari makin jauh dari Tuhan. Makin kering, makin masalah, makin air mata, makin hari. Untuk apa? Bodoh-bodoh kita. Untuk apa? Semoga kita. Ayo kembalikan. Ya. Musa, bukan Musa yang datang ke Yitro karena Musa yang dipakai Tuhan. Musa bertahan, bangsa kafir yang datang kepada Musa bertahan. Semoga kita. Jadi Yitro yang datang kepada Musa artinya bangsa kafir bisa masuk pembangunan tubuh Kristus. Yitro yang datang kepada Musa. Artinya bangsa kafir bisa masuk pembangunan tubuh Kristus dengan syarat. Dengan syarat. Dengan syarat. Satu, Yitro artinya pemenang. Yitro artinya pemenang. Syaratnya.
Bangsa kafir bisa ketemu Musa, bisa masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Syaratnya, 1, Yitro sama dengan pemenang. Bangsa kafir harus menang atas kekafiran. Bangsa kafir harus menang atas setan, atas kekafiran. Setan itu yang memberikan tabiat kekafiran. Setan, kekafiran. Ya, bangsa kafir itu apa sifatnya? Maaf, anjing dan babi. Keluar dari situ. Anjing perkataan-perkataan yang tidak benar. Perkataan yang tidak benar. Muntah. Perkataan tidak benar, dusta, fitnah, jelek-jelekkan orang dan lain. Itu anjing. Keluar dari situ. Biar perkataan yang baik dan benar, yang benar dan baik. Babi, sholat tingkah laku yang najis, perbuatan-perbuatan yang najis. Keluar dari sana. Perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar. Kemudian tabiat kekafiran, khawatir. Bangsa kafir itu khawatir apa yang dimakan, diminum sampai tidak bisa mengutamakan Tuhan, sampai melawan Tuhan. Ayo singkirkan, percayalah kepada Tuhan dan utamakanlah Tuhan. Seringkali kita khawatir sampai tidak mengutamakan Tuhan, malah melawan Tuhan. Nanti kalau selalu. Jodoh tidak benar, kayak orang tidak seiman, orang ini tidak benar. Nanti kalau tidak diterima, nanti kalau aku tidak dapat, nanti kalau akhirnya melawan Tuhan. Melawan Tuhan. Nanti kalau. Terus. Ya itu, kekhawatiran. Jual toko lain, jual barang palsu. Kita mau jual barang asli. Nanti kalau jual barang asli, nanti kalau matilah aku. Tidak benar lagi melawan Tuhan. Begitu bangsa kafir. Soal apa saja nanti kalau. Belum terjadi tapi sudah nanti kalau. Oh mati aku, nanti kalau mati, nanti kalau ini. Akhirnya melawan Tuhan. Ayo siang ini, kalau masih mau, bisa bangsa kafir. Tapi mau atau tidak? Kalau kita masih mau masuk pembangunan tubuh, ketemu Yesus di awan-awan, buanglah kekafiran. Amin. Harus menang atas kekafiran. Semoga kita bisa mengerti. Dan bangsa kafir ini penyembah berhala. Lebih mengasihi sesuatu daripada Tuhan. Itu bangsa kafir. Penyembah berhala. Itu lebih mengasihi sesuatu daripada Tuhan. Bisa istri jadi berhala. Bisa suami jadi berhala. Biar suami tidak benar kita bela terus. Lebih dari Tuhan. Istri tidak benar kita bela terus. Anak bisa jadi berhala. Anak tidak benar kita bela terus. Orang tua bisa jadi berhala. Orang tua tidak benar kita bela terus. Jangan. Nasihati. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Jemaat tidak benar bela. Daripada tidak perpuluhan nanti. Daripada dia keluar bela. Salah. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Dinasihati. Kalau mau, kalau tidak mau silakan. Dinasihati. Semoga kita bisa. Semoga. Jangan ikut campur. Itu mengasihi Tuhan lebih. Seandainya Adam menasihati Hawa tidak boleh. Aku tidak tanggung jawab. Ayo Pak Adam. Tidak, aku tidak mau. Kalau kamu tidak bisa dinasihati silakan. Aku tidak mau. Tanggung sendiri. Itu semua. Begitu. Sidang jemaat juga. Ayo Om. Oh tidak bisa. Saya tidak mau tanggung jawab. Kalau kamu tidak bisa dinasihati, silakan sendiri. Terserah kamu. Silakan. Tapi tanggung sendiri akibat. Begitu. Bangsa kafir tidak bisa gitu. Menyembah berhala. Menyembah anak, menyembah orang tua, menyembah uang. Semua lebih dari Tuhan. Mengasihi titik-titik lebih dari Tuhan. Itu bangsa. Ayo. Biar siang ini kita mengasihi Tuhan. Lebih dari segala sesuatu. Amin. Mengasihi Tuhan. Lebih dari segala. Ini baru bisa masuk pembangunan tubuh. Menang. Harus menang. Yitru pemenang. Menang atas setan dan kekafiran. Harus menang. Bisa? Selama mempertahankan kekafiran, tembok terus. Nggak bisa kita masuk pembangunan tubuh. Nggak bisa.
Semoga kita bisa. Itu pertama. Yang kedua, Saudaraku, Yitro membawa Sipora. Yitro membawa Sipora. Saja membawa Sipora. Nah, ini sudah jauh-jauh lama tidak ketemu, bawa Sipora dan anak-anaknya. Saja bawa Sipora. Nah, ini satu. Sipora itu istrinya Musa. Sipora istrinya Musa. Jadi ini artinya yang kedua, saja Yitro ini membawa Sipora istrinya Musa, mempelai wanitanya Musa. Bangsa kafir harus memiliki kabar mempelai. Kabar mempelai. Membawa kabar mempelai. Memiliki kabar mempelai. Yitro membawa Sipora, istrinya Musa, mempelai wanitanya Musa. Artinya bangsa kafir harus memiliki kabar mempelai dan membawa kabar mempelai kepada orang Israel. Sudah saya terangkan terus. Kalau kita ke Israel membawa kabar penginjilan, Yesus sudah datang. Ayo bertobatlah, Yesus sudah mati di salib. Ngamuk mereka. Bukan itu tukang kayu, bukan itu Mesias, masih kami menunggu. Tapi kalau bawa kabar mempelai, Yesus akan datang. Mesias akan datang. Mereka terima. Harus memiliki kabar mempelai dan membawa kabar mempelai. Memberitakan, menyaksikan kabar mempelai. Ya harus. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini ya. Sungguh-sungguh. Ini. Dan juga secara jasmani. Secara jasmani perbaiki nikah. Kita membawa kabar mempelai. Memberitakan kabar mempelai juga harus memperbaiki nikah. Supaya nikah yang benar dan suci. Selama ini berjauhan Musa dan ini. Dan Sipora bawa. Perbaiki nikah. Perbaiki nikah. Bagaimana kita mengabarkan kabar mempelai nikah kita sendiri tidak benar? Penipu besar. Penipu besar. Rasul Paulus bilang, bagaimana kita memberitakan keselamatan, akhirnya kita ditolak tidak selamat. Pembohong. Bisa ngerti? Nah, makanya perbaiki nikah-nikah. Yang belum benar, belum baik. Semua, sangkur, musik, mulai saya gembala, perbaiki. Kaum muda perbaiki, pergaulan-pergaulan yang tidak baik, perbaiki. Memperbaiki nikah. Supaya nikah kita benar dan suci. Nikah yang satu. Nikah yang benar, suci, dan nikah yang satu. Nikah dalam kesatuan. Tidak tercerai-berai. Dalam kesatuan. Nikah dalam kesatuan. Saja, ayo jangan bermusuhan dalam nikah. Saja, biar kita dimusuhi, kita harus datang. Jangan bermusuhan. Saja, jangan bermusuhan. Suami istri, anak orang tua. Biar anak memusuhi kita, kita datang. Saja, kita damai. Saja. Biasa aja. Saja, datang saja. Ya, siapapun kita datang. Jangan sampai memusuhi di dalam nikah. Ya, jangan ada perpecahan dalam nikah. Nikah kesatuan, nikah benar, suci, dan kesatuan dalam nikah. Semoga kita bisa mengerti. Ayo bawa kabar mempelai. Perbaiki nikah. Kaum muda mau dipakai juga. Keledai muda mau dipakai. Ayo permulaan nikah. Masih lempinel, masih muda-muda. Permulaan nikah jangan dipakai. Aduh. Cari jodoh saja sudah salah. Pakai bayangan. Pakai dunia maya dan lain. Tidak usah. Pakai doa aja. Ya, pakai macam-macam kita ini sering kali. Jangan salah. Jangan salah. Kita ini dipercaya kabar mempelai. Jangan salah di sana. Jangan salah. Ya. Saudara di Lempinel di sini belajar, dididik hamba Tuhan, bukan cari jodoh di sini, bukan mengganggu sidang jemaat, ya remaja putri di sini banyak, bukan diganggu-ganggu mereka, bukan itu datang di Lempinel, bukan itu. Kalau itu saudara dihukum sama Tuhan, bukan dipakai, dihukum sama Tuhan. Jangan ganggu-ganggu, apalagi masa pendidikan nih, tidak boleh pacaran masih ganggu-ganggu ini, wah. Jahat sekali. Jangan ya. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Besok-besok kalau saudara ada jodoh tapi kulonun lewat saya gembalanya. Lewat saya karena saya tahu siapa Lempinel. Lewat saya. Nanti saya beritahu orang tuanya. Begini, kalau anakmu mau masuk kotak kasih situ. Kalau enggak jangan. Saya tegas. Saya lihat
selama saudara di Lempinel. Tidak sembarang, tidak sembarang. Ya, semoga mengerti. Semoga mengerti. Nah, inilah kabar mempelai. Ya, ayo kita harus pegang kabar mempelai. Kita memiliki, ya, membawa kabar mempelai, memberitakan, dan kita harus berpegang teguh pada firman pengajaran benar. Kita berpegang teguh pada pengajaran yang benar dan taat dengar-dengaran, pada kabar mempelai yang benar dan taat dengar-dengar. Apapun yang harus terjadi, apapun yang harus kita hadapi. Nah itu bagaikan membawa Sipora kepada Musa. Kita pegang teguh pada pengajaran yang benar, kabar mempelai yang benar, dan taat dengar-dengar. Apapun resiko yang kita hadapi. Ya. Dengar Lempinel Angkatan 35. Dengar Wijaya. Dengar kita semua yang sudah dengar kabar mempelai. Kalau melepaskan kabar mempelai karena sesuatu. Mungkin karena supaya banyak jiwa. Wah, saya salah kabar mempelai. Jiwa tidak datang. Banyak, yang penting banyak, tapi salah. Nah itu. Kalau kita melepaskan kabar mempelai yang benar karena sesuatu, mengejar jiwa, mengejar jodoh, mengejar ini, saudara, maka kita bagaikan menceraikan istri. Bagaikan menceraikan istri. Kawin cerai, bagaikan menceraikan istri. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Diingat baik-baik di dalam hati. Diingat baik-baik di dalam hati. Jangan lepaskan kabar yang benar. Bagaikan menceraikan istri. Lalu ngambil yang lain, ajaran lain sama dengan kawin cerai. Dosanya sama dengan dosa kawin cerai. Sama. Sama. Semoga kita mengerti. Catat baik-baik di hati. Catat baik-baik di hati. Catat baik-baik di hati. Ya, semoga. Doakan. Terutama yang tidak dari GPT, yang GPT doakan kami di GPT. Saya rindu kembali seperti dulu. Satu pengajaran benar. Kalau pengajarannya sama, kepalanya sama, tata cara ibadahnya sama. Dulu di mana-mana sama. Mau kemana enak beribadah kita. Sama. Sama. Sekarang karena sudah kawin cerai, wah sudah tidak karuan. Sudah tidak karuan. Tata cara ibadah, nikah, wah sembarangan yang melayani. Sembarangan. Ini yang kita doakan. Supaya kembali satu. Apa yang sudah diperjuangkan Tuhan lewat Bapak Pendeta Indiono itu. Kita doakan. Menjadi satu kembali. Ya, semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Itu. Baik, itulah suatu yang kedua harus punya kabar mempelai. Yang satu harus menang atas kekafiran. Yang ketiga, bawa juga anaknya. Bawa juga anaknya. Coba bawa istrinya saja. Anaknya mana? Atau bawa anaknya saja. Istrinya mana? Tidak ada. Marah Musa. Saya dulu pernah ikut rombongan ke Belanda. Markus masih bayi. Nah, dititipkan. Ini. Lalu dibawa ke desa saya. Prajekan Bondowoso. Saya sudah bilang tanggal sekian aku datang. Nah, saya datang di sini malam. Jam 9 malam datang. Ya, nomor 1 cari Markus dulu. Mana? Belum datang, ada di Bondowoso. Wah, langsung enggak peduli telepon apa saya telepon. Bawa sekarang juga. Enggak peduli, bawa sekarang juga. Nah, ini juga anak-anaknya bawa juga. Bawa juga anak-anak. Artinya sekarang harus memiliki buah-buah dari kabar mempelai. Buah nikah itu buah-buah dari kabar mempelai. Kita pegang teguh, kita taati, kita beritakan kabar mempelai. Dan kita ada buah-buah dari kabar mempelai. Harus memiliki buah-buah dari kabar mempelai. Yaitu Gersom 1. Anaknya yang namanya Gersom 1. Aku telah menjadi pendatang di negeri asing. Gersom artinya aku telah menjadi pendatang di negeri asing. Sama dengan bangsa kafir harus merasa asing di dunia. Harus merasa asing di dunia. Bangsa kafir tidak boleh terikat oleh dunia dengan segala pengaruhnya. Bangsa kafir harus merasa asing di dunia.
Bangsa kafir tidak boleh terikat oleh dunia dengan pengaruhnya. Sehingga kita bisa setia. Setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Sampai garis akhir. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Lempinel kalau diikat oleh perkara dunia, sibuk dengan perkara dunia, tidak setia nanti. Gulung tikar. Pensiun. Saya tidak jadi gembala lagi om, saya jadi ini. Saya jadi ini. Pensiun. Pensiun. Banyak yang pensiun sekarang ya. Padahal hamba Tuhan tidak ada pensiun. Ya. Kalau hamba Tuhan ada pensiun, saya pilih kerja aja pensiun juga. Maaf yang kerja pensiun. Ya memang kerja di dunia pensiun. Kalau sudah kerja di dunia pensiun. Ada pensiun. Nah sekarang kerja di ladang Tuhan ada pensiun lagi. Ya pilih di dunia aja. Kerja di ladang Tuhan tidak ada pensiun. Amin. Tidak ada pensiun. Tidak ada pensiun. Kita selama-lamanya melayani Tuhan. Kapan? Kalau tidak dipengaruhi dunia. Kalau dipengaruhi dunia, baru ngomong umur. Iya umurnya sudah tua ya. Ya kalau di dunia, berapa kalau pegawai negeri? 60, 65, ada yang 65. Ya sudahlah, pensiunlah. Ya dunia. Jangan ikut-ikut gitu. Justru tidak boleh sama dengan dunia. Jangan ikut-ikut. Paham? Paham? Ya. Kalau sudah waktunya, sudah cukup, Tuhan yang tahu. Harun, sini kamu. Nah, sini dah, salin, buka bajumu ya. Salin, kasih anakmu, sudah kamu mati. Tahu Tuhan. Paham? Lempinel? Ngerti? Ngerti. Loh, kok enggak ngerti? 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 Ngerti. Tuhan tahu. Kalau sudah waktunya, enggak usah bingung. Harun, sini. Waduh, saya baca itu kok CNAI ya. Sini Ron, naik gunung sana. Nah, salin kamu, ganti bajumu, kasih anakmu. Nah, sekarang kamu sudah tak kubur, sudah. Ngerti kamu? Sudah tahu Tuhan. Kalau kita diberi panjang umur, masih bisa khotbah. Ya maksudnya Tuhan masih dipakai. Amin. Masih dipakai. Tidak ada alasan. Masih dipakai. Ini banyak kesalahan sekarang. Jangan diulangi Lempinel angkatan 35. Jangan diulang. Jangan diulang. Ya, angkatan 36. Oh 36. Jangan diulangi angkatan 36. Jangan diulang. Ayo bertahan. Bertahan. Karena pengaruh dunia saja. Ya dunia begini dia lihat-lihat. Oh enak ya di dunia. Ya enak. Ya, manajer di dunia enak. Tinggal suruh perintah anak buah. Sana. Kamu cari sana. Harus target sekian. Sana. Ayo store saya. Nah, gembala lihat itu, oh enak daripada khotbah sendiri. Lebih baik jadi manajer. Sana khotbah. Sana nih berapa? Nih sisanya aku. Nah, yang paling banyak dia. Enak. Satu waktu saya dipanggil umpong. Saya membantu sebuah gereja tiap hari Senin pendalaman Alkitab. Senin pertama umpong, Senin kedua saya. Ya. Satu waktu saya tidak bisa datang atau bagaimana? Saya sakit. Umpong panggil, umpong tegur saya. Kamu perhatikan itu, gereja itu. Iya Pak, saya bilang. Itu murid kita juga gembalanya. Didiklah dia sebagai seorang gembala, bukan manajer. Didiklah dia sebagai seorang gembala, bukan manajer. Itu pesan umpong. Sayang dia memisahkan diri dari kita. Padahal itu pesan umpong kepada saya. Salah satu. Saya cari. Gerejanya diusir sana. Dia diusir itu pindah. Sampai ke mana. Dengan istri. Waktu itu Pak Malik. Gelap-gelap hujan. Saya cari. Cuma jiwanya 10-5. Jiwa. Saya sampai sakit-sakit ke sana. Saya cari. Akhirnya dia memisahkan diri. Ya terserah. Tapi pesan umpong. Didik dia. Menjadi gembala. Bukan manajer. Didik. Inilah gembala kita, bukan manajer. Setia sampai garis akhir. Amin. Sampai garis. Pemain musik semua setia sampai garis akhir. Pengerja tua-tua. Sebelum diangkat Tuhan, pengerja ya tetaplah pengerja. Mau berapa tahun terserah Tuhan.
Kalau saya 8 tahun jadi pengerja. 4 tahun sebelum sekolah Alkitab, 4 tahun sesudah sekolah Alkitab. 8 tahun saya menjadi pengerja. Ya. Silakan apa saja jabatan kita. Setia. Kalau tidak setia, musuhnya Tuhan. Yakobus 4 ayat 4. Memusuhi Tuhan kita ini. Memusuhi Tuhan. Ayo nasihati kalau ada orang tuamu yang demikian. Lempilah kata 36. Ya mungkin ayo kamu sudah lulus nanti ganti bapak ya. Bapak pensiun. Kasih nasihat. Kasih nasihat. Jangan diam. Kasih nasihat. Dia sedang memusuhi Tuhan. Memusuhi Tuhan. Kecuali dia berhalangan tetap. Itu pun saya cerita karena ini untuk Lempinel. Satu waktu ada hamba Tuhan yang sudah tua sekali dan sakit sudah tidak bisa khotbah. Anehnya, Ompong juga mentahbiskan anaknya bukan gembala. Saja belum gembala. Kamu hanya tugas berkhotbah. Itu penghargaan terhadap seorang gembala. Sampai meninggal. Tidak lama tapi Tuhan tahu. Tidak lama meninggal. Begitu indah. Tapi dia meninggal sebagai apa? Gembala. Amin, saudara. Daripada dia sudah di-off, nanti meninggal sebagai apa? Sesepuh gembala. Sebagai apa? Saya pernah datang di kematian seorang ibu gembala, tapi sudah berhenti jadi ibu gembala. Terus apa? Terus apa? Sebagai apa? Bingung juga saya. Sebagai apa ini? Kecuali suaminya meninggal. Jelas dia. Itu dari Tuhan. Suaminya ada. Bagaimana terus ini? Apa sesepuh ibu gembala? Atau sebagai apa? Bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan? Jangan main-main. Memusuhi Tuhan. Yakobus 4 ayat 4. Yuk, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau tidak setia, musuh Allah. Musuh Allah. Bagaimana kalau mati sebagai musuh Allah? Nasihati. Bagaimana kalau meninggal dunia sebagai musuh Allah? Bagaimana? Kira-kira selamat atau tidak? Oh, kami berpuluh-puluh tahun melayani. Tinggal setengah tahun ditinggalkan. Aduh, sayang sekali. Tinggal setengah tahun. Kalau dia bertahan, oh luar biasa. Tinggal setengah tahun dia berhenti, mati. Waduh, bagaimana? Semua, kalau kita belajar dari yang sesepuh kita kabar mempelai, Opa Vanessel, gampang sekali. Gampang sekali. Saja meninggal, ganti. Sudah. Saja. Semoga kita. Opa Vanessel ini khusus. Dia serahkan kepada Om Totes. Memang dia serahkan. Tapi jangan ditiru. Tidak sampai 1 minggu dia meninggal. Dia sudah tahu. Karena dia tulis di bukunya. Aku sudah tahu waktunya Tuhan bagi saya. Saya sudah tidak lama lagi datang. Dia serahkan, dia selesaikan semua. Selesai. Dia meninggal. Dia meninggal. Saya bukan tunggu berapa tahun, berapa ini. Enggak. Selesai meninggal. Sudah memang waktunya Tuhan. Itu saya harus terang-terangan. Saya tidak mau juga gelap-gelap. Harus diterangkan juga. Ya kalau mau mencontoh silakan. Seperti Harun. Naik sana. Mati kamu ganti sana. Ya silakan. Kalau bisa. Kalau bisa. Itu saja. 2 hamba Tuhan. Satu pendeta yang di sini dulu Bapak Marto. Itu yang saya heran juga. Saya baca buku Vanessel saya heran juga. Bapak pendeta Vanessel. Tidak ada gejala apa-apa tapi dia sudah tahu. Tuhan sudah mau panggil saya. Bapak Marto juga 3 bulan sebelum meninggal tidak ada gejala apa-apa. Doa pagi saya dipanggil di belakang. Pak, nanti Pak, kalau saya meninggal, cucu-cucu saya tuh banyak yang doktor-doktor Pak. Teologi, doktor semua, pendeta banyak sekali. Adik-adik saya, cucu saya, anak cucu saya banyak yang pinter Pak, doktor teologi. Tapi saya minta Pak, khotbah dari awal sampai di kuburan. Loh Pak, jangan gitu Pak. Saya masih butuh Pak.
Tidak, sungguh. Tidak, sungguh. Tidak, sungguh. Tapi dia setia. Tidak, sungguh. Tidak, sungguh. Setia. Setia. Ya, semoga kita mengerti. Dia tahu. Semua sudah disiapkan. Dan dia meninggal dunia. Ya, ayo sungguh-sungguh. Hari-hari ini kita setia sampai garis akhir. Setia sampai garis akhir. Kalau tidak, memusuhi Tuhan. Memusuhi Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Itu Gersom. Kemudian Eliezer. Eliezer. Allah Bapakku adalah penolongku. Eliezer. Allah Bapakku adalah penolongku. Ini Eliezer. Dan menyelamatkan dari pedang Firaun. Allah Bapakku adalah penolongku dan menyelamatkanku dari pedang Firaun. Artinya, bangsa kafir yang pertama saja harus menang. Menyelamatkan aku dari pedang, menang atas Firaun. Bangsa kafir harus menang atas dosa-dosa. Sampai puncaknya dosa. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Bangsa kafir harus menang dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Sampai puncaknya dosa. Harus menang. Dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Kedua, bangsa kafir hanya berharap kepada kemurahan, belas kasihan Tuhan. Bangsa kafir hanya berharap kepada belas kasih kemurahan Tuhan. Allah Bapakku adalah penolongku. Hanya berharap kepada kemurahan Tuhan. Belas kasihan dari Tuhan. Hasilnya, terakhir. Mari. Yang pertama, Markus 6:34. Ayo, hanya berharap pada belas kasih dan kemurahan Tuhan. Markus 6 ayat 34. Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-34. Markus 6 ayat yang ke-34. Injil Markus 6 ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Banyak hal kepada mereka. Belas kasihan untuk memelihara. Ada kuasa pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita secara ajaib. Saja ada kuasa pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita secara ajaib. Baik secara jasmani Tuhan pelihara, bukan dari jemaat. Perhatikan Lempinel ini, perhatikan sidang jemaat. Ya, kalau Lempinel kita hamba Tuhan bukan hidup dari jemaat. Kalau jemaat bukan hidup dari gaji, sekalipun punya gaji, toko, usaha, anak, sekalipun anak ngasih kita bukan hidup dari sana. Hidup dari belas kasih Tuhan. Amin. Hidup dari belas kasih. Secara jasmani mampu melihat. Di tengah kemustahilan mampu. Secara aja. Secara rohani juga terpelihara. Kita menjadi domba-domba yang tergembala. Terpelihara. Secara rohani tergembala. Terpelihara. Yaitu menjadi domba-domba yang tergembala. Dipelihara. Dipelihara. Kita akan merasakan damai sejahtera dalam penggembalaan. Kita merasa ketenangan, damai sejahtera. Kita merasa pertumbuhan rohani sampai kedewasaan, sampai kesempurnaan di dalam Tuhan. Ini pemeliharaan. Belas kasih Tuhan. Tidak bergantung pada. Kedua, di dalam Markus 1 ayat yang ke-41. Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-41. Markus 1 ayat yang ke-41. Markus 1 ayat yang ke-41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini kuasa kesembuhan. Kuasa kesembuhan. Saja, baik secara jasmani, kesembuhan, ya, secara jasmani. Baik secara rohani. Penyakit apapun Tuhan mampu. Baik secara rohani. Kusta itu adalah kenajisan. Kenajisan. Kusta adalah kebenaran sendiri. Harus diselesaikan. Oleh belas kasih Tuhan.
Kenajisan dan kebenaran sendiri ini berpasangan. Kusta itu najis. Jadi kalau orang kusta tutupi mukanya. Kalau ada orang lewat najis. Nah, kusta itu juga kebenaran sendiri. Putih tapi kusta. Nah ini hati-hati. Orang yang benar sendiri cenderung najis nanti. Najis. Orang najis cenderung benar sendiri, nutup-nutupi cenderung. Itu pasangan, ini pasangan. Kusta, sama-sama kusta. Jadi kenajisan ditutup-tutupi kebenaran sendiri. Kalau kebenaran sendiri nutup-nutupi satu najis. Najis. Ini dua tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Semoga kita bisa. Ayo, biarlah pada siang ini Tuhan jamah kita. Tuhan jamah kita. Ayo, kita bangsa kafir mau masuk dalam pembangunan tubuh Kristus dengan syarat lepas kekafiran. Lepas kekafiran. Yang kedua, ayo bawa kabar mempelai. Praktekkan, pegang teguh, praktekkan. Yang ketiga ada buah-buah dari kabar mempelai. Buah-buah. Suatu dari kabar mempelai yaitu setia, buah setia, merasa asing. Dan yang kedua, suatu penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Buah kemenangan dan buah penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Penyerahan diri sepenuh. Hanya berharap belas kasih Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan menyembuhkan. Terakhir, Lukas 7, 12-14. Lukas 7, 12-14. Lukas 7, 12-14. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil mengampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti. Dan selanjutnya bangkitlah. Bangkit. Mati bisa dibangkitkan. Mati bisa dibangkitkan. Kuasa kebangkitan. Untuk menolong yang sudah mustahil menjadi tidak mustahil. Kuasa kebangkitan. Untuk menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Untuk memulihkan nikah dan buah nikah bahagia. Ibu ini betapa bahagianya. Anaknya mati kembali lagi. Bahagia. Bahagia. Jangan anak mati dikubur. Jangan. Jangan jemaat mati dikubur. Dibangkitkan. Mati rohani. Ya, saya sebagai gembala, Lempinet. Jemaat mati mau berbuat dosa kita kuburkan. Ya, oke, silakan. Jangan. Ayo kita bangkitkan. Amin. Kita bangkitkan. Pulihkan nikah dan buah nikah. Ayo kita bangkitkan. Sehingga orang mau berbuat dosa jangan kita setujui. Jangan kita bela. Jangan kita... Ayo bangkitkan, ayolah, yuk kembali yuk istri, kembali yuk suami, kembali anak, ayo kembali yang benar yuk. Supaya kita seperti dulu lagi, senang, bahagia, ayo kembali. Waktu anaknya masih hidup senang ibu. Begitu anaknya mati, aduh nangis terus. Mau dikasih makan enggak mau, mau dikasih ini enggak mau. Ya, enggak mau. Bangkitkan. Ya, begitu saya tahu satu remaja putri ditinggal ibunya mati. Ya, dia cuma bilang bangkitkan. Nah itu kerinduan. Ya memang kalau secara jasmani nanti akan dibangkitkan waktu Yesus datang. Amin. Kalau secara rohani mati, sekarang bangkitlah. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Bangkit. Siapa yang mati? Saya. Siapa mati rohani? Berbuat dosa ini ada kesalahan. Ayo bangkit. Kesalahan dalam nikah, buah nikah, bangkit. Bangkit kembali pemulihan nikah dan buah. Bangkit. Semoga kita berdoa. Kalau saudara seorang istri tak berdaya oleh suami yang tidak mau bertobat, berdoa. Siang ini berdoa pada Tuhan. Berdoa. Mungkin anak-anak tidak bisa diatur, berdoa. Jangan ikut-ikut. Jangan ikut suami yang salah, jangan ikut. Berdoa. Aku mohon pada Tuhan, kuasa kebangkitanmu Tuhan mampu memulihkan nikahku, buah nikahku sesuai kehendak. Sesuai kehendak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya tadi menyerah sepenuh kepada Tuhan. Menyerah sepenuh. Dan terakhir, menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna. Itu kuasa kebangkitan. Menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna seperti Dia. Kita menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Tuhan
kedua kali di awan-awan yang permai. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Ayo sungguh-sungguhlah. Hari-hari ini sungguh-sungguh. Sehingga kita bangsa kafir harus masuk. Harus tahu kebenaran. Roh Kudus yang tunjukkan kebenaran. Jumlah kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran jumlah dari firman Allah adalah kebenaran. Jumlah dari kebenaran sampai masuk perjamuan kawin anak domba. Itu kebenaran. Harus sampai di situ. Syaratnya, ayo bangsa kafir ini harus menang atas kekafiran. Harus terima kabar mempelai, pegang teguh, praktekkan, saksikan kabar mempelai yang benar. Dan harus ada buah-buah dari kabar mempelai. Ya, buah Gersom dan buah Eliezer. Buah Gersom setia, buah Eliezer. Ayo menyerah sepenuh. Asing di bumi ini hanya menyerah sepenuh. Tidak ada yang mau tahu kita. Asing itu tidak ada yang mau tahu. Cuma Tuhan yang mau tahu. Ayo menyerah sepenuh. Hanya berharap belas kasih kemurahan Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan dinyatakan di tengah kita sekalian siang ini. Tuhan memberkati kita. Mari yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Tidak apa-apa. Haleluya. Puji Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Mari. Ada tangan belas kasihnya yang diulurkan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Mari. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dengan lagi.
Tangannya terbuka. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kita bangsa kafir banyak perjuangan, terutama dalam nikah dan buah nikah, perjuangan betul-betul. Dalam pelayanan kita berjuang bangsa kafir. Dalam hidup sehari-hari masa depan banyak perjuangan bangsa kafir. Tapi lebih dari itu berjuang untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Oh, haleluya. Haleluya. Jangan ingat diri sendiri, ingat istri, anak, buah nikah, dan anak atau buah nikah diingat semuanya. Haleluya. 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 Diikut sertakan semua sekeluarga dalam pembangunan tubuh Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya la bangga, ya la bangga, ya la bangga. Biar kuasa-Mu yang menolong kami Tuhan. Belas kasih-Mu di tengah kami Tuhan. Sehingga Engkau mengulurkan tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la bangga, ya la bangga, ya la bangga, ya la bangga. Ya la bangga, ya la bangga. Ya la bangga, ya la bangga, ya la bangga. Haleluya. Belas kasih-Mu di tengah
keluarga kami, kepada bangsa kami Tuhan. Untuk kami menang Tuhan. Untuk kami pegang teguh dan taat pada kabar mempelai Tuhan. Untuk kami setia, untuk kami menyerah sepenuh kepadamu Tuhan. Hanya berharap belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawaga. Ya lawaga. Ya lawaga. Ya lawaga. Ya lawaga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawaga. Ya lawaga. Ya lawaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau baik Tuhan, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Kami percaya Engkau tidak menipu kami Tuhan. Jika kami masuk pembangunan tubuh-Mu Tuhan, Engkau sebagai kepala mengulurkan tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa pemeliharaan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa kesembuhan pertolongan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga, ya laga. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Kami hanya menyembah, kami hanya menyembah, kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya. Terima kasih bangsa kafir bisa dipilih Tuhan. Haleluya. Biar sungguh-sungguh kami Tuhan. Apalagi dipilih hamba Tuhan sepenuh Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan. Dipilih menjadi pekerja, menjadi Tuhan-Tuhan, menjadi sangkur musik dan lain-lain. Dipilih melayani-Mu, biar kami sungguh-sungguh Tuhan. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa.
Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Ya Masa, ya Masa. Haleluya, Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Hanya kemurahan belas kasih-Mu Tuhan. Hanya kemurahan belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, kami tidak layak bangsa kafir Tuhan. Biar mengutamakan Engkau lebih dari semua, mengasihi-Mu lebih dari semua Tuhan. Ya Allah, kami tidak diganggu oleh kekafiran, tidak diganggu oleh dunia ini Tuhan. Tidak diganggu oleh dosa-dosa. Kami mengasihi Engkau lebih dari semua. Tidak diganggu oleh saudara-saudara dan lain-lain Tuhan. Hanya mengasihi-Mu lebih dari semua. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah-Mu. Kami hanya menyembah-Mu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Ya Allah, 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 ya Allah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bergantung pada kemurahan-Mu, belas kasih-Mu saja Tuhan, bukan pada yang lain. Haleluya, Kau sanggup mengampuni kami, Kau sanggup menolong kami, Kau sanggup menyempurnakan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Murahan-Mu, sambil bangkit berdiri tempatkan. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan biar Roh Kudus menyadarkan kita hanya bangsa kafir, hanya bergantung dari kemurahan Tuhan. Lagi sungguh-sungguhlah bangsa kafir kalau dipercaya oleh Tuhan boleh masuk dalam pembangunan tubuh Kristus sebagai apa saja. Sungguh-sungguh, jangan kembali seperti anjing dan babi. Sungguh-sungguh, haleluya. Apapun yang kita hadapi, tantangan rintangan apapun, kemurahannya menarik, kuasanya bekerja. Kalau mau mengangkat dua tangan, terserah Engkau Tuhan, hanya bergantung pada kemurahan Tuhan. Angkat dua tangan ke atas. Bahwa lidahku serahkan kepada Dia sampai Dia berbelas kasih kepada kita, berkemurahan kepada kita. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Ya la wala waka, ya la waka. Ya la wala waka, haleluya. Ya la waka, ya la waka. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Kemurahan-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Tidak ada yang gugur di tengah jalan. Oh, Engkau tolong kami. Kuatkan kami dalam tangan kemurahan-Mu, tangan kuasa-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Sampai kami layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai. Kami menjadi mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan.
Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau mampu menguatkan kami, Engkau mampu menolong kami. Yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih, syukur kepada banyak permohonan kami. Engkau yang dengar semua, Engkau tolong gembalakan kami semua Tuhan. Baik di sini di WR4 Surabaya, di Medan Tuhan, Suprapto Medan, GPT Kristus Kasih Suprapto Medan, semua Engkau tolong kiranya Tuhan. Beri kesempatan yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa sungguh-sungguh keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Pengangkatan dari Tuhan di bidang jasmani rohani sampai diangkat di awan-awan yang permai. Bimbing kami hidup benar suci sampai sempurna Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih, menggairahkan kami setiap berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah Engkau tarik Tuhan. Yang sudah tekun Engkau beri ketaatan, jangan menyelundup seperti Yudas. Engkau tolong kiranya Engkau berkemurahan Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Demikian juga Tuhan, pergumulan kami. Oh Tuhan, dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Tuhan tolong semua. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali jiwa baru. Pertambahkan, gembalakan kami semua. Mereka yang memanfaatkan libur di luar kota, luar pulau, luar negeri, semua Engkau jaga, lindungi, sertai. Beri ketaatan, beri kebenaran sampai kembali ke Malang dengan selamat untuk kemuliaan namamu. Juga yang bekerja ke luar kota, luar pulau saat-saat ini ada keperluan, semua Engkau lindungi sampai kembali ke Malang dengan selamat. Terima kasih, namamu diagung muliakan Tuhan. Banyak permohonan kami, Engkau yang dengar. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga tolong. Pergumulan dalam hidup sehari-hari tolong. Pergumulan dalam sakit penyakit tolong semua Tuhan. Apapun keluh kesah kami, Engkau yang mendengar semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau tolong kunjungan-kunjungan, tolong juga penyebaran firman, tolong semua Tuhan. GPT Pusat tolong semua. Mohon belas kasih-Mu, kerinduan kami kembali pada kebenaran firman-Mu, kembali pada Tuhan, tujuan perjamuan kawin anak domba Allah. Semua bisa masuk di dalamnya. Engkau tolong kiranya. Terima kasih, syukur kepadamu. Season 1, 2 Engkau menolong. Season 3 Engkau lebih menolong lagi. Bukakan firman. Gerakkan jiwa-jiwa datang kepadamu. Oleh dorongan firman-Mu, kasih setiamu. Engkau tolong semua. Terima kasih, syukur kepada perjalanan pulang. Serta lindungi. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Terima kasih, syukur kepada sebentar sore. Semua bisa datang, tidak terhalang apapun. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Nanti jam 5:15 season yang terakhir untuk